Oke, Boruto telah dikendalikan Momoshiki untuk pertama kalinya. Nah guys, gimana? Badas banget nggak? Nah gini, episode kemarin itu tentu yang paling menarik mungkin adalah perubahan pertama kali Boruto ke mode Otsutsuki itu. Yang menjadi perhatian kita di sini, coba kalian dengarkan lagi tuh. Suara itu layaknya sebuah monster menggelegar, di mana suara Momoshiki dan Boruto itu serasa menyatu. Nah, dengan bangkitnya Momoshiki yang sudah ditandai Boruto yang terbang itu, kisah Boruto sudah mau memasuki ke tahap pembukaan nih. Babak paling bikin misteri dan kejadian kejutan selanjutnya, bab Otsutsuki. Nah, sekarang ini akan kita kupas lebih dalam lagi mengenai inti dan beberapa hal paling krusial dalam cerita Boruto terbaru ini, Boruto 207. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai suara menggelegar Borushiki pertama kali dalam episode terbaru ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, sebenarnya alur jalan cerita dari Boruto 207 ini kita telah breakdown juga kemarin itu, dimana berjudul Chidori Hancurkan Regenerasi. Yang nggak kalah penting, kenapa kita bahas lebih dalam lagi mengenai inti yang paling bikin seru di episode ini adalah karena proses Boro akan hancur itu, serta Tuan Nana Daime telah kembali. Ya, meskipun dia itu pingsan, orang itu tetap mencoba memberikan cakranya kepada Kawaki sehingga tangan prostetik itu tidak terlepas. Nah, di episode ini juga paling bikin kita terkesan adalah visual dan penggambarannya itu. Bahkan kita diperlihatkan bagaimana gambaran Sasuke diperlihatkan pertama kali di hadapan putrinya sendiri untuk memberikan kepercayaan diri Sarada dalam menggunakan teknik 1000 burung Chidori. Dan kalau kita lihat di sini nih, cara Sarada menggunakan teknik ini membuat terkejut Mitsuki sama Kawaki. Boruto di sini sepertinya yang memiliki chemistry dengan Sarada karena ia tahu nih jika rekannya itu akan segera menyerang. Boruto membantunya menggunakan bom asap itu untuk membuat Boruto terganggu penglihatannya. Nah, saking cepatnya teknik itu, Sarada bahkan berlari seperti dibawa oleh tekanan tinggi dari tekniknya sendiri, dan cas, dia melewati Mitsuki Kawaki, melewati Boruto, dan akhirnya bam, Chidori. Nah, inilah momen yang kita tahu nih, Kawaki tidak menyangka Sarada masih menyimpan dan menyembunyikan kekuatan sebesar itu. Nah, di sini Mitsuki meluruskan jika Chidori sendiri bukanlah teknik sembarangan, karena teknik ini sangatlah berbahaya dan berada pada serangan kecepatan tinggi, di mana ini cakra dipusatkan ke dalam sebuah tangan. Namun, dengan kecepatan setinggi itu akan sangat sulit mengenai target tepat pada sasaran. Itulah kenapa jutsu yang sangat sulit itu cuma bisa digunakan oleh seseorang pengguna Sharingan. Nah, maybe nanti kita akan coba bikin pembahasan sendiri tentang masa lalu Chidori dengan ayah Mitsuki itu Orochimaru. Di sini ada hal yang menarik nih, selain hanya Chidori Sarada itu, ya ini adalah kerjasama Kawaki dan Mitsuki. Kita akhirnya melihat bahwa mereka ini memang mengesankan. Berkali-kali Mitsuki dan Kawaki ini bekerja sama, bahkan beberapa kali pula karena Mitsuki, Kawaki bisa meledakkan tubuh Boro. Dan tentunya saat ini karena Sarada, Boro sudah tidak terkontrol lagi. Nah, sekarang itu gini, ngomongin soal Boro, setelah inti dari tubuhnya itu berhasil diambil oleh Sarada, ia tiba-tiba membesar tuh, dan terlihat tubuhnya itu seperti seekor monster. Ini malahan mengingatkan kita tentang monster Shinju, atau bahkan bentuk perubahan Kaguya di masa lalu itu ketika tubuhnya tidak terkontrol juga. Dan Boro di sini diperlihatkan kakinya itu malahan terlihat seperti ekor. Oke, beberapa saat setelah mereka meninggalkan Boro, sesuatu yang menarik akan terjadi di sini guys. Sesaat setelah Kawaki merencanakan akan menggunakan resonansi karmanya dengan milik Boruto itu, karena teringat cara mereka masuk ke portal dimensi waktu itu, mereka akhirnya mencobanya lagi. Dan ternyata rencana itu bekerja dengan cukup baik. Sang Hokage akhirnya kembali, namun di sini ia dinyatakan pingsan. Nah, tapi anehnya itu gini, kenapa tangan Kawaki ini tidak terlepas? Bahkan di sini Kawaki tidak percaya jika Hokage ini pingsan, tapi tangannya masih berfungsi dengan sangat baik. Jika mengacu dalam kondisi awal, jika Naruto tidur saja, tangan itu mestinya pasti jatuh, tapi ini masih dikendalikan dengan sangat baik. Nah, lalu mereka itu mencoba mendekat nih, dan tiba-tiba saja bam, sesuatu menghantam ke arah mereka, dan itu berada pada tepat Mitsuki. Ya, mereka syok, Mitsuki langsung sekarat karena serangan itu, dan yang melakukannya adalah Boro raksasa itu. Dia masih berusaha bertahan sambil tambah mengamuk karena kejadian mengambil inti tubuhnya. Nah, di sini Kawaki tidak tinggal diam nih. Setelah Mitsuki dibuat pingsan, ia menembaknya dengan karma. Namun sesaat setelah itu, tangan Boro yang satunya menghempaskan Kawaki terlempar jauh dan ia juga pingsan. Lalu kemudian nih, Sarada sebagai orang yang paling dibenci, hampir saja dia remuk karena Boro.
Namun setelah itu, pada akhirnya tubuh Sarada itu jatuh dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara Boruto yang terakhir kali itu dia dipukuli dan dicoba dihabisi sehancur-hancurnya oleh Boro yang sudah sangat emosi itu. Bahkan ia menumbuk beberapa kali Boruto dan tiba-tiba dalam serangan terakhirnya itu Boro kaget jika tubuh Boruto tidak ada di depannya. Lalu suara menggelegar itu berkata, "Woi, jangan sombong makhluk rendahan." Ya, inilah Borushiki yang tampil untuk pertama kali. Nama Momoshiki akhirnya diperlihatkan kembali melalui suara itu sambil mengendalikan tubuh Boruto. Nah, ini sangat menarik sih, meskipun tidak ditampilkan dalam chapternya itu dalam adaptasi animenya secara penuh, tetapi dengan muncul dan visual Borushiki ini ditampilkan kesan badass, pasti akan terjadi habis-habisan di episode selanjutnya nanti. Nah, sedikit ceritanya nanti itu akan kira-kira terjadi seperti ini. Lalu sambil terbang itu dia merendahkan dan menghina Boro. "Woi, jangan sombong kau makhluk rendahan." Lalu tam, Boruto menendang tangan itu hingga hancur, bahkan ia terus-terusan saja menerjang Boro hingga jatuh. Nah, di sini Sarada saja sangat heran kenapa tiba-tiba Boruto bisa menjadi seperti itu. Lalu beberapa detik setelah itu tubuh Boruto dalam kendali Momoshiki ini merespon jika cakranya itu hampir habis. Lalu ia melihat ke bawah sana ada Hokage. Nah, Borushiki turun kemudian. Nah, setelah itu ia langsung mencoba menyerap cakra dari Nana Daime itu. Lalu kemudian sesudah merasa cukup, Borushiki kembali terbang menghampiri Boro. Dan tiba-tiba aja nih serangan demi serangan membuat Boruto terbang ke sana kemari karena efek dari Borushiki. Nah, oke, ini akan kita lanjutkan nanti dalam breakdown episode-nya ntar, oke? Tapi yang paling kita tunggu akhirnya sudah terjawab jika dalam perubahan Borushiki ini Boruto berada dalam pengaruh Momoshiki tanpa bisa mengendalikan tubuhnya untuk pertama kali, dan dirinya juga memiliki suara dari Otsutsuki tersebut. Nah, sembari tanduk itu menunjukkan bentuknya juga. Nah, bersiaplah akhir riwayatmu, bro. Cerita sekarang Boruto akan memasuki babak baru para misteri bangsa Otsutsuki, dimana kalian bisa mengikuti dari awal pembahasan kita yang lebih detail dari urutan universe para Otsutsuki, timeline Otsutsuki pertama kali itu. Lalu kemudian dilanjut dengan pohon Shinju atau Otsutsuki awal yang menanam Shinju itu, kemudian masuk ke simbol dan rumor takdir Otsutsuki berdasarkan legendanya. Lalu baru masuk ke daftar Otsutsuki cabang, dan yang terakhir kemarin kita bahas adalah Indra dan Asura yang berinkarnasi. Nah, ini tentu related karena Otsutsuki akan segera diungkapkan tentang seberapa bahayanya dan misteri terbesar mereka tentang invasi dalam tiap planet bumi. Gimana berpendapat kalian? Nah, untuk sekarang ini kita saksikan dulu perubahan mode terbaru ini, yaitu Borushiki Otsutsuki. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai suara menggelegar Borushiki bangkit pertama kali dalam kendali penuh Momoshiki Otsutsuki. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.